Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Pada video kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita membahas tentang preview dari form A pengawasan menggunakan Google Form. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan form A pengawasan menggunakan Google Form. Oke, langsung saja. Perlu sahabat-sahabat ingat, sebelum sahabat-sahabat menggunakan atau membuat aplikasi Google Form, syarat yang diperlukan adalah sahabat-sahabat harus mempunyai akun di Google. Setelah punya akun di Google, kita bisa masuk ke drive-nya. Jadi untuk bisa akses menu-menu yang ada di Google, maka sahabat-sahabat harus mempunyai akun Google dulu. Oke, kita ke My Drive. Kemudian kita cari menu Google Form. Kita ke blank form ya. Oke, ini adalah tampilan awal ketika sahabat-sahabat ingin melakukan create Google Form. Langkah pertama kita buat headernya dulu. Header ini untuk sebagai judul dari form kita. Headernya kita choose image, kemudian kita pilih dari yang upload, klik browse, kemudian kita pilih file mana yang akan dijadikan header. Ini tergantung dari kreasi dari sahabat-sahabat semua. Oke, dan masih proses. Oke, headernya sudah tercreate. Kebetulan sebagai data contoh saya menggunakan logo dari Bawaslu Kecamatan Cepu, tapi ini hanya contoh saja. Sahabat-sahabat bisa menggunakan header apapun untuk mempercantik tampilan dari form A pengawasan sahabat-sahabat semua. Oke, kemudian di sini juga ada tema, ada theme color, ada background. Kita pilih. Ini sesuka hati ya, tergantung dari tingkat kreasi atau kreativitas dari sahabat-sahabat semua. Oke, selanjutnya yang paling atas adalah judul dari Google Form-nya. Kita mau kasih judul apa ini? Misal saya kasih judul untuk form ini adalah laporan hasil pengawasan hasil pengawasan Panwas Kelurahan atau desa. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya kita buat section baru. Kita tambahkan section. Jadi untuk menambahkan section bisa dipilih icon sama dengan di pojok kanan bawah ini ya. Ini kita hapus dulu aja ini. Jadi pada section pertama, jadi begitu nanti akan tampil sahabat-sahabat dari Panwas Kelurahan Desa membuka form A ini, yang akan tampil adalah di section 1 dulu ini. Jadi sebagai halaman perkenalan. Kemudian setelah section 1 terbuka, maka yang kemudian tampil adalah section kedua. Ini halaman selanjutnya. Jadi section ini menunjukkan tiap-tiap halaman. Jadi section pertama adalah halaman pertama, kemudian section kedua adalah halaman kedua. Untuk halaman kedua saya isi misal data pengawasnya. Pengawas. Oke. Ini adalah judul dari section kedua. Oke, selanjutnya saya tambah questionnya. Jadi di pojok atas ini di sebelah kanan ada add question, ada tanda plus ini ya. Kita klik, maka Google Form akan menyediakan pilihan pertanyaan. Nah, pada panah sebelah kanan atas ini sahabat-sahabat bisa memilih jenis pertanyaan yang akan dibuat adalah pertanyaan seperti apa. Ada short
answer, ada paragraf, ada multiple choice, checkbox, drop down, file upload, dan seterusnya. Oke, untuk pertanyaan pertama saya pilih short answer. Kenapa? Karena yang akan saya tanyakan adalah pada pertanyaan kali ini, yaitu nama Panwaslu. Oke, misal nama Panwaslu desa atau kelurahan. Jadi short answer ini adalah jawaban singkat. Jadi nanti PKD akan mengisi namanya siapa. Jadi karakter nama saya kira tidak membutuhkan banyak karakter. Jadi kita pilih yang short answer. Oke, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Oke, required ini adalah bahwa pertanyaan harus terjawab ya. Kita tambahkan pertanyaan selanjutnya. Ini wilayahnya. Kita buat wilayah desa atau kelurahan. Oke. Kelurahan. Oke. Untuk wilayah desa kelurahan ini teman-teman bisa menggunakan short answer juga bisa. Jadi nanti kalau pilihannya adalah short answer adalah PPD, PKD akan mengisi yang bersangkutan ini bertugas di wilayah desa kelurahan mana. Tapi rekan-rekan juga bisa membuat jenis pertanyaan menjadi, misal kita buat checkbox. Atau mungkin kita buat drop down aja ya. Jadi nanti Panwaslu kelurahan desa tinggal memilih. Jadi tidak perlu mengetik ulang lagi. Jadi untuk meminimalisir salah ketiknya, oke, kita ketik desa kelurahannya. Jadi kalau di sebuah kecamatan ada banyak desa kelurahan, teman-teman bisa menyesuaikan. Misal saya buat balon, saya tambah lagi, misal Karangboyo. Oke, 3 saja cukup saya kira. Oke, jadi tidak harus drop down. Teman-teman juga bisa membuat jenis pertanyaan menjadi short answer. Kalau short answer atau jawaban pendek, jawaban singkat, nanti PKD harus mengetik dia masuk desa kelurahan mana. Tapi dengan kita buat menjadi drop down ini, nanti PKD tinggal memilih saja dia masuk wilayah kelurahan desa mana. Kemudian untuk data pengawas cukup nama pengawas dan wilayah desa kelurahannya. Selanjutnya, requirednya ini saya aktifkan, artinya jawaban-jawaban yang ada di pertanyaan ini harus terisi. Oke, coba kita cek tampilannya seperti apa ya. Untuk checking tampilan kita bisa klik preview. Preview ada di atas, ada gambar mata. Bisa sahabat-sahabat klik, maka otomatis akan terbuka tab baru. Nah, ini adalah section pertama atau halaman pertama, berisi tentang header dari form. Kemudian ada judul formnya, yaitu laporan hasil pengawasan PKD. Kita klik next. Kita menuju ke section kedua atau halaman kedua, berisi tentang nama Panwaslu desa kelurahan. Tinggal diketik nanti namanya siapa. Kemudian
wilayah desa kelurahan mana. Ini kurang L ini. Kita tinggal pilih saja. Nah, ini kelebihannya kita memilih bentuk pertanyaan tadi adalah multiple choice. Jadi dengan multiple choice ini PKD tinggal memilih saja tanpa harus mengetik. Jadi untuk meminimalisir tingkat kesalahan pengetikan. Tapi kalau tadi kita buat jenis pertanyaan adalah short answer sama dengan di atas, maka PKD harus mengetik lagi. Oke, tampilnya akan seperti ini. Kita lanjutkan lagi untuk pengisian pada form-form selanjutnya. Kita buat section selanjutnya. Add section ada di kanan bawah ini, tanda sama dengan, kita klik add sectionnya. Kita menuju section berikutnya. Section ketiga ya. Section ketiga kita buat judulnya kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan. Oke. Selanjutnya kita buat pertanyaannya. Kita tambahkan add question. Pertanyaan pertama kita buat tahapan yang diawasi. Tahapan yang diawasi. Oke, tahapan yang diawasi lebih tepat kita pilih ke short answer karena akan berbeda nanti di tiap tahapan. Jadi PKD bebas memilih, bebas mengetikkan tahapan apa yang sedang diawasi. Kita aktifkan requirednya lagi agar tidak bisa disimpan jika tidak terisi, jadi harus selalu disimpan. Tambahkan question lagi. Oke, selanjutnya question berikutnya, pertanyaan berikutnya kita isikan tentang bentuk pengawasannya. Oke, bentuk pengawasan ini ada dua, yaitu bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung. Jadi opsinya pasti, kalau nggak langsung berarti ya tidak langsung. Kita pilih multiple choice. Oke, untuk pilihan pertama kita buat langsung. Kemudian tidak langsung. Oke, nanti konsepnya hampir sama. Jadi PKD tidak perlu mengetikkan langsung dan tidak langsung, jadi tinggal checklist saja, milih langsung atau tidak langsung. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan selanjutnya, yaitu pihak yang diawasi. Oke, pihak yang diawasi. Kita ganti jenis pertanyaannya menjadi short answer. Kenapa? Karena tentunya jawabannya bisa sangat bervariasi ya. Pihak yang diawasi ini bisa dari penyelenggara atau dari peserta atau dari masyarakat. Jadi karena heterogen, tingkat jawabannya sangat heterogen, maka kita buat short answer agar PKD bebas mengetik siapa pihak yang diawasi. Kita buat lagi pertanyaan berikutnya, masih seputar tentang kegiatan pengawasannya. Kita buat tanggal pengawasan. Belum nih, tanggal. Oke, tanggal pengawasan kita buat date. Nanti PKD tinggal memilih tanggal pengawasan dilakukan di bulan apa, tanggal berapa, year adalah tahun berapa. Tanggal pengawasan kita masukkan, kita buat lagi pertanyaan berikutnya, yaitu waktu pengawasan. Ini menunjukkan waktu. Jadi nanti pilihan jenis pertanyaannya kita buat time. Jadi nanti akan muncul di sini adalah jam berapa. Ya, time. Oke, selanjutnya tanggal pengawasan sudah, waktu pengawasan sudah. Kita buat pertanyaan berikutnya, yaitu lokasi pengawasan.
Oke, lokasi pengawasan ini berisi tentang di mana PKD melakukan tugas pengawasannya. Tentunya jawabnya juga sangat bervariatif. Agar PKD bebas mengetikkan jawaban, maka kita pilih short answer, jadi jawaban pendek. Oke, sudah, waktu sudah, tanggal sudah, lokasi sudah, data-data inti saya kira cukup. Kita buat section baru. Nah, ini hasil intinya, hasil pengawasannya. Kita buat judul dari section keempat ini adalah uraian hasil pengawasan. Oke, ini inti dari pelaporannya ada di sini nih ya. Kita buat, tambahkan pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu uraian pengawasan. Oke, uraian pengawasan kita pilih paragraf. Kenapa? Karena nanti akan berisi tentang narasi panjang tentang kegiatan pengawasan dilakukan. Kita aktifkan required-nya. Jadi inti dari kegiatan pengawasan akan dituangkan pada section keempat ini. Nanti PKD harus menulis secara jelas, secara lengkap, bagaimana dari jam berapa sampai jam berapa, hasilnya seperti apa, semua dituangkan pada section keempat ini di form uraian pengawasan. Selanjutnya yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah untuk melengkapi kegiatan pengawasan, kita masukkan dokumentasi pengawasan. Oke, kita pilih jenisnya adalah file upload. Jadi nanti PKD harus menyertakan foto atau dokumentasi hasil pengawasannya. Oke, coba kita lihat previewnya ya. Kita lihat previewnya seperti apa. Oke, kita ulang dari awal. Ini adalah section pertama. Section pertama berisi tentang judul header dari formnya, kemudian judul laporan hasil pengawasan PKD. Next, kita menuju ke section kedua. Sambil kita isi datanya, karena tadi kita setting harus terisi. Misal kita isi namanya Dedi, kemudian desa kelurahannya misal Cepu. Next. Oke, ini section ketiga, tahapan yang diawasi. Coba kita ketikkan tahapan yang diawasi, misal tahapan mutarleh. Kemudian bentuk pengawasannya langsung, karena PKD datang langsung ke lokasi. Pihak yang diawasi misal PPDP. Kemudian tanggal pengawasannya dimulai dari M itu month, berarti bulan ke-6 yaitu bulan Juni, harinya tanggal, misal kita buat tanggal 25, tahunnya 2020. Oke, kemudian waktu pengawasan jam berapa, misal pengawasan dimulai dari jam 8. Ini menitnya, ini sampai detiknya. Lokasi pengawasan misal kita buat di Kelurahan Cepu. Oke, saya klik next. Oke, uraian hasil pengawasan. Ini harusnya berisi tentang uraian panjang, tapi sebagai data sampel saja saya ketik yang simpel saja sebagai contoh ya. Yaitu misal tidak ditemukan pelanggaran bla 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 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kita masukkan dokumentasinya. Oke, misal saya masukkan salah satu foto saja sebagai contoh. Open.
kemudian upload, proses, selesai. Oke, rangkaian pengisian sudah selesai dilakukan. Kemudian terakhir kita klik submit. Dengan diklik submit tadi berarti berakhirlah pengisian Google Form dari laporan hasil pengawasan PKD yang sudah kita buat, dan otomatis data-data yang diinput tadi akan terekap pada drive kita. Bagaimana cara melihatnya? Oke, kita kembali ke form A kita, form utama A kita. Kita klik respon. Ini sudah terlihat ada satu respon. Ada responnya. Dan kalau kita ingin melihat respon dalam bentuk Excel worksheet, kita tinggal klik nih spreadsheet-nya. Oke, akan ada dua pilihan. Spreadsheet nanti hasil inputan ini akan kita create di spreadsheet baru atau ke spreadsheet yang sudah ada. Kita pilih yang baru aja ya, create a new spreadsheet. Jadi Google akan membentuk satu file spreadsheet baru untuk menampung jawaban-jawaban yang ada dalam Google Form yang kita buat. Create. Oke, coba kita open. Nah, semua jawaban-jawaban yang diinput dalam Google Form akan direkap dalam spreadsheet ini. Jadi input pertama dilakukan oleh Dedi, wilayah kelurahannya Cepu, tahapan diawasi Mutarlih, bentuk pengawasnya langsung, yang diawasi PPDP, tanggal pengawasan ini, dan seterusnya. Dan ketika ada inputan lagi, maka akan terisi pada baris-baris di bawahnya ini, terus seperti ini. Oke, intinya seperti itu. Catatan juga bagi sahabat-sahabat bahwa form-form yang kita buat, pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, kita sesuaikan semirip mungkin, sesama mungkin dengan form A pengawasan yang kita kirim ke bawaslu.net. Dan form contoh yang barusan kita buat tadi adalah form-form sederhana, artinya tentunya masih sangat sederhana, dan tingkat kompleksitasnya masih sangat kurang. Jadi minimal sahabat-sahabat ada gambaran bagaimana cara membuat form A pengawasan menggunakan Google Form. Dan nantinya kalau sudah difahami, bisa ditambahkan dengan form-form pertanyaan-pertanyaan yang lebih lengkap. Oke, saya kira cukup untuk pembuatan form A pengawasan. Langkah selanjutnya adalah membuat link. Jadi ada form respon, kemudian kita buat satu sheet lagi yaitu sheet untuk menampilkan laporan form A pengawasan. Jadi dalam Google Form ini, dalam spreadsheet ini, kita langsung bisa melakukan print dari rekap-rekap yang ada di sini. Dan bagaimana membuat linknya, nanti kita bahas insya Allah pada video selanjutnya agar tidak terlalu panjang videonya. Oke sahabat-sahabat, saya kira cukup. Saya harap sahabat-sahabat bisa memahami cara membuat Google Form terkait pembuatan laporan form A pengawasan. Sekali lagi, Google Form untuk pembuatan form A pengawasan ini sebetulnya hanya sebagai kontrol saja, karena sebetulnya form A pengawasan ini bisa langsung diupload, bisa diinput di bawaslu.net. Tapi untuk sebagai rekap di kecamatan, agar sahabat-sahabat Panwaslu kecamatan mempunyai rekap dari pelaporan form A pengawasan dari PKD, maka ada baiknya PKD melakukan input ke Google Form yang sudah dibuat oleh Panwaslu kecamatan. Dan ketika sudah masuk rekap di kecamatan, sahabat-sahabat di kecamatan bisa melakukan validasi atau verifikasi untuk memastikan bahwa laporan-laporan yang masuk atau laporan-laporan pengawasan yang akan dikirim ke bawaslu.net sudah sesuai, sudah tepat, baik secara bahasa atau secara pelaporannya. Jadi tidak ada istilah laporan PKD yang dikirim ke bawaslu.net masih acak-acakan. Intinya seperti itu. Oke, saya kira cukup sahabat-sahabat. Pada video berikutnya akan kita bahas cara membuat link di spreadsheet respon ini ke laporan form A pengawasan, biar bisa langsung kita create laporan form pengawasan, bisa kita kirim ke PKD sebagai bukti bahwa laporan form A yang mereka input lewat Google Form sudah tervalidasi atau sudah kita setujui
sudah disetujui oleh Panwaslu Kecamatan. Saya kira cukup dari kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.